Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan M. Amir si Putra Sulung. Nah, jadi saya ingin menerangkan sebuah arti sabar. Apa itu arti sabar? Nah, nama lainnya itu menjaga emosi, amarah. Nah, jadi ungkapan sabar itu sangat mudah kalau diucapkan. Yang sulit itu cuman mengerjakannya, sungguh amat luar biasa sulit. Cuman ungkapannya sabar, 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 akan tetapi mengerjakannya itu lebih sulit. Nah, jadi saya ingin menerangkan diambil dari kitab Lubabul Hadis bab yang nomor 40. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru ala arbati aujuhin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makna sabar itu ada 4 perkara. Sabrun alal faraidi, sabar untuk mengerjakan kewajiban. Wasabrun alal musibati, dan sabar untuk kalau kena musibah. Wasabrun ala adzan nasi, dan sabar untuk yang misalnya ada yang menyakiti orang lain itu kita harus sabar. Yang terakhir itu apa? Wasabrun alal fakri, yakni sabar kalau kita itu dalam keadaan fakir. Nah, kita akan menerangkan satu persatu ya. Pertama, sabrun alal faraidi, sabar untuk melakukan sholat 5 waktu. Al faraidi itu maknanya kefarduan, bukan hanya sholat 5 waktu, di antara zakat, puasa dan lainnya. Nah, jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat duhur sampai kembali ke subuh itu harus sabar. Contohnya subuh ngantuk, nah itu dipaksain gitu. Nah, jadi ya kita itu harus sabar. Kenapa kok sabar? Karena itu sudah kewajiban sebagai umat Islam. Nah, jadi saya ingin memberi gambaran Islam. Ya, Islam itu kalau dikejawakan, kepanjangan Islam itu itu Isa kawan, Isa ya. S itu subuh, L itu luhur kalau versi Jawa, A itu asar, M itu maghrib. Nah, Islam. Nah, jadi Islam itu agama Islam itu sholatnya ada di ya masing-masing hurufnya itu. Nah, jadi kita itu harus bersabar meskipun kita malas, karena itu termasuk kewajiban. Selanjutnya bayar zakat, gak punya uang, ya gimana caranya bayar? Ya maksudnya bisa bayar zakat. Nah, itu memang kewajiban. Pas selanjutnya haji, jangan ditanyakan. Umat Islam meskipun ditanyakan mau haji itu pasti mau. Ya kalau gak punya dana, kalau gak punya biaya itu tetap sabar. Nah, meskipun wajib kalau gak punya dana. Nah, meskipun kan saat hajiran di kitab Fathul Qorib kan ada apaan itu. Pas selanjutnya yang nomor 2 sabrun alal musibati, sabar untuk atas musibah. Maksudnya kalau ada musibah, kita itu kena musibah itu harus sabar. Contohnya tabrakan misalnya, naudzubillah, sabar. Kenapa? Karena Allah itu menurunkan kita itu harus sabar. Maksudnya sepedaan atau jalan pas ditabrak gitu, pas kamu itu gak terima, nah itu intinya harus sabar. Nah, yang nomor 3 nomor 3 sabrun ala adan nasi, yakni sabar itu ala adan nasi untuk menyakiti orang manusia. Maksudnya gini, ada yang ngomongin si fulan misalnya, pas terdengar kita itu harus sabar. Jangan langsung langsung barbar, maksudnya itu langsung diungkapkan, oh itu ngomongin saya, jangan. Nah, kita itu cukup sabar, biarin orang yang ngomongin kita itu, biarin. Itu termasuk adu domba istilahnya menurut Islam. Itu gak boleh, itu yang dosa sedangkan kita juga dosa. Intinya kita itu harus sabar. Itu adzan nasi. Yang terakhir sabrun alal fakri. Nah, itu sabar kalau kita itu misalnya fakir. Nah, contohnya fakir ya, misalnya fakir itu gak punya apa-apa. Contohnya kepingin ini, kepingin itu, kepingin beli ini, kepingin beli itu, gak punya dana. Pingin makan ini itu, nah gak punya dana yang mau dibelikan. Nah, itu harus sabar.
Ya, masing-masing sabar itu banyak, akan tapi saya menyimpulkan apa yang di dalam kitab Lubabul Hadis itu ya di antaranya ada 4. Ada lanjutannya. Fasabru alal faraidi taufikun. Selanjutnya ada hadis yang selanjutnya. Dan adabun sabar kalau mengerjakan kefarduan itu taufikun, yakni ada pertolongan. Maksudnya bagaimana? Gini. Maksudnya kamu sholat duhur atau bayar zakat atau apa, kamu itu taufikun, itu pasti ada pertolongan di semua, di manapun. Kalau kita melakukan beribadah faraidi, nah itu jangan lupa berdoa. Nah pasti itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang nomor 2 itu yang pertama as-sabru ala al-faraidi taufikun. Selanjutnya as-sabru alal musibati mathubatun. Maksudnya bagaimana? Sabar kalau kita terkena musibah itu harus sabar. Itu mathubatun, yakni kita itu mendapatkan pahala. Mathubatun. Contohnya sabar misalnya kecelakaan, naudzubillah, misalnya cas jatuh, naudzubillah. Nah, kita harus sabar. Sabar ikhlas. Nah, itu Allah akan memberikan pahala terhadap kita. Mathubatun. Paham? Pas selanjutnya yang nomor 3 sabrun ala apa nomor 3? Sabrun ala adnasi mahabbatun. Misalnya ada orang yang ngomongin kita itu ya sabar, mahabbatun. Nah, jadi kalau maksudnya gak langsung diungkapkan yang dibicarakan, misalnya si fulan gak diungkapkan ke orang yang mau bicara kita, mahabbatun, berarti orang tersebut itu lama kelamaan itu bisa senang gitu. Pas selanjutnya yang terakhir as-sabrun ala adnasi ridallah. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita fakir, gak punya apa-apa, miskin, pas kepingin haji, kepingin beli itu, kepingin beli ini, gak mampu, nah itu harus sabar. Berarti kalau masalah kefakiran itu pasti dari ridhonya Allah, ininya sabar. Nah, di dalam kitab Majalisus Saniyah, saya dulu pernah dengar kalau di antara kebanyakan orang yang masuk surga itu di antaranya orang-orang yang fakir miskin. Itu di kitab Majalisus Saniyah. Nah, jadi cara mencegah sabar. Bagaimana kalau kita mencegah sabar? Yang pertama itu harus kebiasa. Kalau menurut pribadi saya ya, kebiasa. Pas yang nomor 2 itu sering baca Quran, yang nomor 3 itu sering bersolawat, yang nomor 4 itu harus menjalani dengan sabar dan tabah. Nah, intinya ya sunah-sunahnya itu harus kita lakukan. Nanti lama kelamaan itu biasanya tenang gitu. Kalau pribadi saya kalau mau marah itu jangan lupa ngambil air wudhu. Nah, itu biasanya yang ingin diemosikan itu langsung hilang. Nah, jadi di lain di lain dari sebuah kesimpulan hadis tersebut kan ada sebuah surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar, salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, jadi kita itu harus inti dari ayat yang barusan saya bacakan dan hadis yang pertama saya bacakan itu harus bersabar. Nah, jadi saya mau menyimpulkan lagi dalam lafaz as-shalah wasta'inu bis-sabri was-shalah itu bukan hanya salat ya. Dalam tafsirannya khossoha li takarruriha wa idamiha. Ulama menghususkan terhadap lafaz salat itu bukan salat. Apa? Li takarruriha, yakni mengulang-ulanginya. Maksudnya bagaimana? Berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala.
wa indamiha, dan mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat-sholat, bukan, di antaranya. Nah, jadi harus sabar, sabar. Nah, intinya harus sabar lah. Nah, jadi sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan mulai dari awal sampai akhir, ya mohon maaf. Dan apabila ada ayat-ayat yang salah harkat, yang salah pemahaman, yang salah makna rujukan, nah mohon komen di bawah. Dan jangan lupa kawan, semoga bermanfaat di dunia wal akhirat. Yang penting jangan lupa subscribe, like, and share di channel M. Amir Si Putra Sulung. Akhiram ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.